Hai Sobat Pencinta Catur, welcome back to RL Chess. Dan kita akan bahas perjuangan para pecatur Indonesia di SEA Games Vietnam 2022. Kali ini teman-teman kita akan bahas dari kategori perorangan putri catur klasik. Ya, dimana di babak pertama dua pecatur Indonesia yang menjadi andalan di nomor catur standar perorangan ini adalah Iren Karisma Sukandar, kemudian Dewi Ardiani Anastasia Citra harus bertemu di babak pertama ini. Teman-teman, Iren sendiri menjadi unggulan pertama secara elo rating dalam kategori catur standar ini. Kemudian Citra berada di peringkat 6. Dan langsung saja kita bahas partainya. Walaupun satu negara, tapi mereka tunjukkan kualitas permainan dengan tetap fight. Teman-teman, sebelum nonton lebih jauh, aku butuh bantuan kalian untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Biar aku terus semangat bikin konten dan kalian gak ketinggalan konten-konten menarik dari SEA Games Vietnam 2022. Ya, Citra memulai dengan D4, dijawab Iren D5. Kemudian Citra ternyata bermain dengan pembukaan London System, teman-teman. Inikah merupakan pembukaan favorit kalian, Sobat RL Chess? Ya, kita lanjutin permainan. Iren menjawab dengan simetris, gajah ke petak F5. Kemudian Citra menjalankan E3, Iren E6, kemudian Citra gajah D3. Langsung mengadukan gajah terangnya, Iren menjawab dengan kuda F6. Kemudian Citra melanjutkan dengan kuda F3. Ia menolak langsung tukar, karena akan menguntungkan bagi hitam, akan memiliki kekuatan pada square di petak E4. Iren menjawab dengan kuda ke petak E4. Kemudian Citra, kuda F D2. Iren menjawab dengan gajah D6. Gantian mengadukan gajah gelapnya. Citra gajah pukul kuda M4. Iren, pion D makan M4. Kemudian Citra, gajah pukul gajah. Ya, ada pion tumpuk di petak M4. Iren menjawab dengan pion C makan gajah petak D6. Citra melanjutkan dengan C4. Hitam kuda D7. Putih kuda C3. Ancam pion M4, hitam menjaga dengan kuda F6. Putih melanjutkan dengan menteri A4 skak. Dan Iren menjawab dengan menteri ke petak D7. Dan dalam posisi ini, 12 langkah dikatakan bahwa putih memiliki keunggulan. Dan Citra melanjutkan dengan rokade pendek. Iren menjawab dengan menteri tukar menteri. Dan Citra kuda makan menteri. Iren benteng C8. Citra melanjutkan dengan benteng FC1 dan Iren H5. Citra melanjutkan dengan kuda C3 dengan tujuan kuda B5. Iren menjawab dengan raja E7. Citra melanjutkan dengan A4. Iren G5. Terjadi perbedaan gaya menyerang di sini, teman-teman, dan ini seru sekali di mana putih fokus dengan sayap menteri, hitam sayap raja. Citra melanjutkan dengan dorongan pion A5. Iren A6, Citra B4. Iren menjawab dengan H4, Citra benteng A B1. Iren menjawab dengan benteng C7, Citra melanjutkan serangan dengan B5. Nah, 20 langkah, teman-teman. Apa yang kalian lihat dari partai ini? Apa yang kalian nilai? Bagaimana putih menyerang dan bagaimana hitam menyerang? Kita bisa melihat di sini ya bahwa Citra sangat yakin dengan serangan di sayap menterinya dan dia tidak berubah apapun di sayap rajanya. Dan dengan tidak adanya mayor piece menteri di sini, maka saya merasa bahwa hitam melakukan serangan dari sayap raja kurang begitu bertenaga ya, karena tidak adanya mayor piece. Sehingga Citra merasa bahwa di sayap raja aman-aman saja. Kemudian hitam melanjutkan dengan benteng A8. Kemudian Citra melanjutkan dengan benteng B4. Ya, Citra tidak buru-buru ambil pion B makan A6. Mengapa? Karena hitam akan melanjutkan dengan benteng A6. Ya, walaupun dalam posisi ini putih tetap dikatakan unggul. Ya, mungkin dari posisi ini kita bisa melihat bahwa perwira hitam kurang produktif ya. Di sini gajah hanya menjaga pion di petak E4. Ya,
Dan Citra tidak memilih pion B makan A6, tapi sabar dengan benteng B4. Kemudian Iren menjawab dengan H3. Ya, dia tidak makan pion B5. Jika makan pion B5, maka Citra akan melanjutkan dengan benteng B5. Ya, dan putih akan melanjutkan serangan dengan benteng C B1. Sebagai contoh, apabila hitam benteng A7, maka akan ada jawaban, wow. Ya, akan ada jawaban benteng makan gajah, teman-teman. Wow. Kalau dimakan akan ada kuda B5. Ya. Mungkin bukan itu pilihannya. Bagaimana jika hitam benteng A6? Ya, maka putih akan melanjutkan dengan H3. Yang pasti pion B7 ini akan jadi sebuah ancaman, sebuah kelemahan di sisi pemain hitam. Oke, melanjutkan partainya. Setelah benteng B4, hitam H3. Kemudian Citra, pion G makan H3. Hitam D5. Putih melanjutkan dengan C5, menolak pertukaran dan menolak terbukanya jalur C. Pilihan yang cukup cerdik. Kemudian hitam gajah pukul pion H3. Citra melanjutkan dengan pion B makan A6. Hitam benteng A6. Putih menjaga pion A5 dengan benteng A1. Hitam kuda E8. Sobat Herald Chess, it's challenge times, dan waktunya kalian menentukan pilihan dan tebak langkah apa yang harus dilakukan putih dalam posisi ini. Coba pause videonya dan tulis komentar kalian. Yes, tepat sekali adalah benteng ke petak B6. Dan Iren menolak dengan benteng A8. Ya, jika dia menerima pertukaran, maka Citra akan memiliki keunggulan ruang dengan benteng di petak A1 terbuka nih jalurnya. Apabila benteng ke petak D7, maka akan dilanjutkan dengan benteng ke petak A7. Ya, apabila raja D8, maka akan dilanjutkan dengan kuda B3 dan kuda A5 ancam pion B7. Oke, kita back to the game. Setelah benteng B6, hitam menolak dengan benteng A8. Putih melanjutkan dengan kuda B3. Hitam raja D8. Dan langkah apakah yang harus dilakukan oleh Citra? Yes, tepat sekali adalah kuda ke petak B5. Kemudian hitam menjawab dengan benteng E7. Putih melanjutkan serangannya dengan kuda ke petak D6. Ajak mengadu kuda dan juga kuda di petak D6 mengancam pion B7. Hitam benteng A7. Citra melanjutkan serangannya dengan mendobrak melalui pion A6. Dan kita bisa lihat di sini evolution bar-nya semuanya berwarna putih. Dan jelas putih dikatakan akan menang ya dengan posisi ini. Setelah 6, hitam pion B makan A6, putih benteng B8. Ya, jika Iren melanjutkan dengan raja D7, maka putih akan melanjutkan dengan kuda B5. Karena kalau dimakan akan jatuh benteng di petak A7. So, dalam partainya, Iren melanjutkan dengan raja ke petak C7. Sehingga Citra mendapatkan kuda di petak E8. Benteng makan E8, benteng makan benteng, kuda makan benteng skak. Hitam raja D6, putih kembali lagi kuda D6, membuat benteng tidak bisa bergerak ke petak B7. Hitam F5. Citra kuda A5, ancam kuda C6. Hitam benteng H7. Putih kuda C6 skak, hitam raja C7. Dan Citra menutup kemenangan dengan kuda E5. Iren menyerah 37 langkah jika dilanjutkan dengan semisal dia menjalankan benteng ke petak H8, maka akan dilanjutkan dengan benteng A6. Apabila benteng B8, maka putih akan melanjutkan dengan benteng A7 skak, raja D8, dan akan ada jalan kuda C6 checkmate. Inilah yang terjadi teman-teman antara dua pecatur Indonesia yang terpaksa harus bertemu di babak pertama. Dan ya, kita doakan dua pecatur Indonesia ini bisa finish menjadi dua besar ya teman-teman, 1 dan 2. Medali emas dan perak bisa diraih oleh dua andalan Indonesia di nomor catur standar perorangan putri ini. Teman-teman, ikutin terus SEA Games Catur Vietnam hanya di YouTube Herald Chess, satu-satunya channel yang menyajikan berita timnas catur Indonesia. Bagaimana menurut kalian partai ini? Bagaimana permainan London System dari Citra? Jangan lupa like, share, and subscribe. Dan nonton terus live streaming SEA Games Catur Indonesia di YouTube Herald Chess.
Dukung terus percaturan Indonesia, dukung terus catur Indonesia, catur yes Indonesia. Jaya bosku.